Halo semuanya, selamat datang lagi di channel yang kalian rasa sudah meninggal. Selamat datang di The Lazy Gadgets, kembali lagi dengan tukang desmet yang mencoba mencari cuan di dunia ini. Nggak desmet juga sih, imani, dan consignment, dan keyboard, dan udah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan hari ini gue akan ngebawain news lagi buat kalian. Gue rasa sejak channel gue sempat berhenti bentar ya, dan akhirnya gue kembali lagi, gue tuh ngerasa kayak gue lebih lepas aja buat ngobrol sama kalian, lebih santai gitu. Kalau dulu kan kayak sangat kaku dan sangat stay to the script, sekarang gue tuh kayak lebih lepas, hampir gue mau jatuh. Oke, kita langsung mulai aja ke berita, tapi pertama gue pengen congratulate buat Gozali yang sudah lumayan mendapatkan penghasilan, rezeki sih, konsistensi yang ngebuat dia tuh bisa begitu. Dan gobloknya, orang-orang Indo yang ingin mendapatkan uang seperti Gozali melakukan hal yang sama, selfie setiap hari, nggak setiap hari sih, selfie setiap menit buat dimasukin ke OpenSea, yang membuat lautan OpenSea itu menjadi apa? Facebooknya lebih parah lagi karena spamming. Maksud gue ya bang ya, gue tahu pengen kaya, ya, tapi nggak gitu caranya bang. Gozali itu konsisten bang. Berapa tahun dia foto tiap hari buat konten sebenarnya, buat sebuah video yang time lapse yang kalian sering lihat di YouTube, 12 tahun hidup gue gitu kan, fotonya sama berubah gitu. Tapi dia masukin ke NFT. Lu mau foto mata lu kayak ketek lu kayak selang air, itu semua nggak ngaruh bang. Jadi nggak usah dicoba gitu. Maksud gue ngeliat doang foto matanya doang, hidungnya doang, dengan harapan ada yang mau beli gitu kayak. What you thinking bro? Oke, kedua gue ngomongin masalah Instagram. Jadi Instagram ini baru Porto nggak sih? Ya Porto sama Brazil, ya nggak sih? Turki dan Brazil. Porto mah nama klub bola. Turki dan Brazil itu akhirnya memperlihatkan sebuah UX yang berbeda, di mana sekarang tuh scrollnya tuh ke bawah kayak TikTok. Jadi kan story begini nih, kita contohkan saja langsung ya. Story nih ya kan, story kan samping kan. Nah dia itu jadi kayak TikTok. Kita akan lihat FYP gue, apakah wanita ya TikTok. Nah, jadi sekarang tuh biasa iklan dulu kan, enggak wanita. Nah jadi itu sekarang nge-scrollnya tuh atas bawah gitu. Gue nggak tahu apakah ini akan merusak experience dari kalian ya sebagai pengguna. Cuman maksud gue kan ketika Instagram mengeluarkan fitur yang cukup wow, di mana swipe up udah nggak ada, influencer mulai kehilangan arah hidup karena dia selama ini kayak aku punya sindrom swipe up nih, tapi hilang gitu kan. Nah sekarang kan jadi link, di mana ini mengubah privilege mereka juga, kayak aku harus 10.000 followers, itu udah nggak ada lagi. Nah dengan link ini itu bahkan lebih enak buat gue karena bisa custom tulisan dan segala macamnya. Gue nggak tahu, karena itu menurut gue, buat gue pribadi, dan mungkin nggak ada yang banyak yang merasa protes juga, jadi cukup diterima. Tapi kalau tampilan story, I don't know ya, menurut kalian gimana? Tulis di bawah. Oke, gaming smartphone ya, gue nggak tahu ya, gue karena udah nggak terlalu ngikutin berita gadget ya, nggak terlalu into karena saya entrepreneur. Sekarang itu Black Shark itu kan udah sampai di Black Shark 5, di mana speknya bocor, dan nggak tahu, gue belum ngelihat adanya sebuah gebrakan baru ya, kecuali dari sisi SoC. Gimmick juga udah mulai berhenti. Dulu kan masih ada gimmick kayak R trigger lah, L4 lah, R5 lah, sampai mana-mana bisa lo tekan semuanya. Tapi sekarang tuh udah mulai mentok di mana sebenarnya sebuah smartphone gaming itu cuma perlu AMOLED 120Hz dengan spek yang tinggi, dengan heat management yang oke. Kalau nggak cukup tambahkan kipas di bagian belakang. That's it. Nggak perlu banyak-banyak. Kamera nggak perlu. Gamer kagak perlu foto-foto. Buat apa? Nggak ada. Jadi gue tuh udah ngeliat, ternyata akhirnya sebuah smartphone gaming pun ya akan di sana-sana aja dengan SoC yang baru, performa lebih tinggi, layar yang oke, dan touch sensitivity something, itu semuanya udah oke, udah, it's a gaming phone gitu. Dan sebenarnya kalau lu tanya gue ya, apakah sebuah flagship phone dan gaming phone itu berbeda? Sebagai gue yang bermain Warif ya, dengan Oppo Find X3 Pro, gue bisa bilang gue jauh lebih nyaman buat main di ROG Phone 3 dibandingkan Oppo Find X3 Pro, dan itu berasa kayak gripnya lebih enak, beratnya lebih pas, touch sensitivity-nya lebih dapet, dan mungkin kakak ngerasa itu gimmick, tapi buat gue itu kayak kena aja gitu. Nah, balik lagi ngomongin Black Shark,
Black Shark ini kan nanti menggunakan Snapdragon 888 Plus, dan kalau yang versi Pro itu Snapdragon 8 Gen 1. Cuma pertanyaan gue adalah, kan sebuah smartphone gaming itu cuma ada 2 ya. Cuman ada, kita ngomongin yang high-end ya, kita nggak ngomongin yang cuma spek monster, tapi kita ngomongin yang emang dedicated kayak Black Shark dan ROG Phone, Lenovo, iQOO, dan maksud gue kan Honor Magic. Maksud gue kan yang di Indo kan cuma Black Shark sama ROG Phone. Nah, pertanyaan gue adalah, tolong dijawab ya di komentar ya. Kalian lebih milih Black Shark atau ROG Phone, dan alasannya kenapa? Gue pengen tahu. Soalnya kalau dari apa yang gue lihat, kayaknya orang bakal lebih milih ROG Phone karena mungkin lebih punya nama. Tapi who knows gitu kan? Mungkin jawaban kalian berbeda. Mungkin kalian ada tim Mending, kalian tuh tim Cuan, tim Cina Medan atau segala macam ya. Oke, moving on, kita ngomongin masalah ini ya. Tadi gue mau ngomong apa jadi lupa. Oh, Exynos 2200. Nah, Exynos 2200 ini kayaknya terlihat tertunda karena harusnya diperkenalkan di 11 Januari kemarin. Tanggal berapa sih? 15 Januari. Pasti ada dipecat di sana karena deadline-nya lewat. Tapi ini memperlihatkan sebuah hal yang mungkin kayak oke, di tahun 2022 ini masih chip shortage. Karena kan paling mendekati faktornya itu. Karena maksud gue, mereka mungkin cukup aneh kalau mereka nggak berani ngeluarin karena R&D, tapi mereka udah gembar-gembor di jauh-jauh hari. Gue rasa Exynos ini udah cukup ready. Tapi maksud gue kan, dia masih keluar Februari ya. Buat di S22 ngapain dia takut buat launching, kan kasih lihat performa. Kenapa ya? Apakah ada masalah internal Samsung? Tapi kayaknya nggak mungkin deh gara-gara masalah internal jadi ganggu sebuah acara shooting worldwide. Gua ngenangkep korelasinya tuh di mana. Tapi yang pasti ya udah, harusnya Exynos 2200 tuh bakal tetap ada. Tapi mungkin Februari. Atau mungkin orang yang ngerjain PPT ke-delete kali ya slide-nya. Tapi maksud gue nanti bakal ada di Februari perilisannya, harusnya barang S22, jadi harusnya aman gitu kan. Oke, moving on, kita ngomongin foldable. Karena kalau gue ngomongin Samsung, gue ingetnya tuh layar lipat dia gitu. Nah, ini datang dari Google. Jadi dia tuh datang dari bocoran gambar update Android 12L beta, di mana itu ada animasi untuk masukin SIM card, keluarin SIM card. Yang menariknya, tampilan ilustrasi dari si animasi tersebut itu terlihat seperti sebuah foldable. Dan somehow dari rumornya tuh emang foldable-nya si Google nih akan lebih mirip sama Oppo Find N dibandingkan si Z Fold. Jadi jauh lebih kecil, jauh lebih compact. Tapi ngapain gua bahas? Emang ngana Google, emang lu bakal masukin itu handphone ke Indo? Kan kagak ya. Pixel 6 aja kagak mau lu masukin. Yang mau aja banyak. Bayangin Twitter gue, yang nggak pernah ada yang komen, nggak pernah ada yang like. Ketika gue bahas, gue ngefoto si Pixel 6, hasil fotonya gue post, itu jadi best tweet gue 2021. Jadi tolong banget nih, girl, balikin yuk Pixel, ayo masukin yuk. Ya, oke. Moving on, kita ngomong Indonesia dikit. Ini sebar lebih ke isu sih, dimana dikatakan kalau 5G itu masih belum merata di Indonesia, dan meratanya mungkin masih 3 tahun lagi. Gue rasa ini pengetahuan umum ya, gue rasa semua orang juga tahu, dan gue juga kebetulan hoki ya, karena tinggal di Gading, Sunter lebih tepatnya, bukan Gading kalau kalian merasa offended ya, manusia Gading, dan Alam Sutra, dan bot itu dapat 5G, cuman gue juga nggak pakai karena ngabisin kuota. Ya, jadi ya masih 3 tahun lagi, ini masih privilege buat kota-kota gede, nanti mungkin akan tersebar dengan santai. Dan ngomongin 5G, ngomongin Apple juga, mereka juga kabarnya belum ngasih software update ya buat bisa nyoba 5G. Karena kita dapat broadband itu di 2,3 GHz gitu. Xiaomi itu baru aja juga rame ya, terutama Instagramnya Lazy Gadgets, di mana diperlihatkan kalau Xiaomi ini tuh mempunyai sebuah tampilan yang mirip banget sama si iOS 15. Jadi MIUI-nya ini mirip banget walaupun dia bilang redesign. Jadi silakan dilihat sendiri ya semirip apa, nanti kalian bisa komentar ya. Biasanya kan saya suka ya di bawah ada yang berantem gitu antara tim Android, tim Mending dan tim Apple yang elitis gitu. Gue pakai dua-duanya, gue nggak pakai Xiaomi, gue pakai Oppo. Xiaomi juga baru ngeluarin paten sih, di mana patennya itu tentang fingerprint di layar, di mana ya semua layar, jadi ada yang menarik. Yang menarik juga fotonya Mas Gojali. Apalagi sebenarnya yang lucu ya dari Mas Gojali itu adalah dia itu mencoba untuk membalas semua tweet-tweet yang nge-tag ke dia, kayak
gue beli baju Gojali dengan baju sport nih seberapa rare, terus dia bilang rare banget gitu, kayak lucu aja sih buat gue. Tapi that's it untuk news minggu ini. Kartu harusnya minggu depan, Desmet 2 minggu depan, jangan lupa dibeli di Telemerch ya. Sampai jumpa di video berikutnya.